Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Rismaya dengan nomor induk mahasiswa 3402210150. Saya dari kelas manajemen reguler E semester 2 tingkat 1. Pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Video presentasi yang akan saya buat ini yaitu berhubungan dengan materi perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor ini merupakan perekonomian yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga saja. Dalam artian, di kegiatan perekonomian dua sektor ini tidak terdapat kegiatan pemerintah di dalamnya, jadi hanya perusahaan dan rumah tangga saja. Lalu, bagaimana ciri-ciri perekonomian dua sektor? Yang pertama, sektor perusahaan akan menggunakan sejumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti gaji, upah, sewa, dan bunga akan mereka dapatkan pada rumah tangga. Nah, pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga ini nantinya akan dikelola kembali untuk membeli sejumlah konsumsi dari perusahaan, seperti membeli barang atau membeli segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang tentunya akan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Nah, lalu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak dipergunakan untuk konsumsi ini akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Sedangkan pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga yang telah dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Untuk selanjutnya, adanya hubungan konsumsi dan pendapatan. Hubungan ini dapat kita lihat dari pendapatan disposable yang bisa didapatkan dari penjumlahan antara pengeluaran konsumsi dan juga tabungan. Untuk selanjutnya, adanya kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Yang pertama, definisi kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, definisi kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Kecondongan menabung rata-rata atau APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable. Untuk yang selanjutnya, adanya fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Lalu, persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi ini suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Rumusnya C sama dengan A ditambah BY. Nah, A di sini merupakan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, sedangkan B merupakan kecondongan mengkonsumsi marginal, C merupakan tingkat konsumsi, dan Y merupakan pendapatan nasional. Untuk yang selanjutnya, fungsi tabungan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, dengan rumus S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. Keterangannya yaitu di mana A merupakan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B merupakan kecondongan konsumsi marginal, C merupakan tingkat konsumsi, dan Y merupakan pendapatan nasional. Lalu, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi ini terdiri dari investasi, keuntungan, dan tingkat bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, serta keuntungan yang diperoleh. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.